Halo, kita invite. Wah, Halo, atas ketidaknyamanannya. saya tahu alasannya kenapa hari ini kita tidak bisa live bareng ini. Belum berjodoh mungkin? Kita belum temenan di Instagram, Mbak, ternyata. Ah, tapi aku udah plus loh. Ternyata ternyata saya belum follow back Mbak Rianti ya, baru nggak juga ya juga ya. Oh, Mbak Devina. kita kenal lagi Bu Devina apa nih? Bu Devina. Bu Lina, terima kasih loh. Bulina. Saya tadi itu lupa ngecas apa namanya, ngecas tim TWS saya sehingga pakai, semoga cukup jelas ya Mbak ya, pakai apa namanya, pakai headset. All good, Mas. Ini saya tuh grogi gitu Mbak, Mbak Devi, Mbak Rianti, karena pertemuan saya dengan Mbak Rianti itu adalah saat pertama kali saya gabung diskusi Lit and Coffee Tuh, pada bulan September ya. Bulan September kita ngebahas bukunya Eka Kurniawan di situ, dan saya langsung wah, saya berhadapan dengan orang-orang pintar semua di waduh. di Lit and Coffee. Apalagi moderatornya sangat-sangat apa namanya, komunikatif, Iya, kita dan saya kaget. bersisi ya, Mas ya. Bincang-bincang. Hmm. Mbak Rianti, ini meskipun hostnya Mbak Rianti, tapi saya pura-pura sebagai host juga di sini ya. Mbak Rianti sedang sibuk apa nih? Kok rasanya setiap kali saya buka Instagram gitu ya, selalu melihat berhubungan dengan pantai, selalu berhubungan dengan hotel, laptop, dengan kata-kata pasal per pasalan gitu ya. Ini Eh, boleh cerita nggak sih Mbak, sedang sedang apa yang dikejar sekarang? Saat ini saya itu sebenarnya aktif merintis satu legal support gitu ya. Bentuknya bukan law firm tapi legal support. Jadi uh, memenuhi kebutuhan hukum institusi yang sebenarnya pasarnya lebih ke arah kecil dan berkembang ya Mas ya. Karena Hmm. institusi ini kecil atau usaha ini kecil, dia tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan jasa hukum ya Mas, sesimpel Hmm. review-review kajian, lalu perizinan dan sebagainya. Lalu saya juga sedang menempuh studi nih Mas, sekolah lagi Studi program apa ini Mbak? Penasaran saya nih. aduh, studi program magister kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mau jadi notaris nih. Wah, notaris itu setahu saya yang ngurus surat tanah bukan sih? Atau lebih dari surat tanah? Eee nah ini mungkin, lebih ke arah detail ya, mungkin kalau di pandangan awam masyarakat iya, tapi itu kan jadinya, sedikit buram karena juga perkontrakan itu atau review-review kontrak kan juga, pekerjaan, seorang lawyer atau legal advisor atau legal in-house gitu ya, Mas, ya. Sebenarnya fungsi utama notaris itu dia tuh sebagai pihak netral dan bertanggung jawab sebagai pejabat negara yang menyediakan alat bukti yang sah, otentik bagi masyarakat gitu. Dan ketika ada transaksi, beliau jadi pihak ketiga netralnya yang memastikan bahwa transaksi itu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan mendaftarkannya kepada negara. Saya berasa sedang nonton dengan, saya berasa sedang ngobrol dengan artisnya School of Law, Law of School, Law School. Aduh, Ya, aduh. nonton nggak Mbak film Law School? Tahu tahu Mas. Tapi itu lumayan lama ya Mas. Saya nggak ingat nama pemainnya, tapi yang ingat saya nama perempuannya itu, yang main sebagai Bora di film Reply 1984. Gue bahkan Seingat udah lupa saya. nama-namanya. Keren sih. Mungkin Saya, lebih hmm? orang tuh series Mas. Suits ya. Suits dulu ada di itu tuh sebuah platform N. Series itu lumayan lumayan gemar tuh ditonton orang-orang di situ. Shoot itu yang itu kan ya? Shoot itu yang istrinya Prince Harry kan ya? Ya, udah naik, udah naik pangkat ya, jadi royal. Naik pangkat. Saya tiba-tiba lupa dong namanya dong. Megan, Siapa sih? Oh, Meghan ya. Ya. Nah, saya juga baru tahu. Tapi kok Mbak hampir setiap minggu tuh kadang di Jakarta, kadang di Bali. Itu dalam rangka apa Mbak nih? Ada manifesting tertentu kah tuh? manifesting. Mungkin ya part of itu. Dulu kan sekarang saya ada di Bali nih. Sebenarnya Mas
aji mumpung ya, memanfaatkan masa pandemi ini, di mana di sini kita tahu dunia pariwisata kita terkena dampak, lalu harga properti turun drastis ya Mas. Jadi memanfaatkan, dan ketika saya juga merintis sesuatu, lalu kuliah juga bisa online, jadi kita melakukan yang anak sekarang bilang WFB Mas, work from Bali gitu. Dan tapi di sini sebenarnya apa ya, membuka pintu gerbang saya juga untuk tahu yang topiknya relate Mas sama kita hari ini, keseimbangan hidup itu sendiri yang saya dapatkan itu secara nggak sengaja sih sebenarnya gitu. Jadi dari situlah buahnya Mas Mas Nugi ini bisa melihat posan-posan itu yang kadang mengundang hujatan juga ya. Mengundang mengundang apa ya? Mengundang rasa iri lah tuh. Nah, itu mungkin. Nah, Nah, kita ngomong soal kewarasan. Jadi saya tuh mengundang Mbak Rianti untuk ngobrol di IG Live itu kan lebih karena ini setahu saya sarjana hukum, orang sibuk, setahu saya pembaca buku, selalu punya PR baca buku banyak untuk didiskusikan di Let and Cafe setiap hari Selasa jam 8 malam. Selalu punya serial film yang harus ditonton, agak selalu update saat diskusi film dan tidak pernah absen diskusi di Let and Cafe gitu kan ya. Tapi di suatu kali tiba-tiba saya ada muncul frase yoga visi gitu kan ya. Nah, tapi sebelum kita ngomong soal yoga, saya lebih ngomong soal kewarasan. Jadi kalau orang bilang waras itu kan orang sehat kan ya. Secara linguistik waras itu sehat. Tapi sebetulnya secara spiritual itu kan waras itu artinya seimbang, penuh gitu kan ya. Ya dia bisa menempatkan porsinya masing-masing ya. Saat porsinya sedang bekerja ya bekerja, sekian porsi jam dari hidupnya. Saat porsinya untuk sedang bergaul, bersosialita ya bergaul. Nah Mbak sendiri nih ya, Mbak Ari sendiri bagaimana sih mengatur porsi-porsi itu sehingga sampai di tahap waras, seimbang? sebenarnya kalau ditanya bagaimana mengatur porsinya, itu terjadinya otodidak ya Mas ya, nggak pernah yang kayak dijadwalkan. Kan ada tuh memang, untuk saya nih, ada orang yang memang bisa menjadwalkan jam segini mau begini, jam segini mau begitu, jam segitu mau begitu. Ada sih jadwal-jadwal seperti itu di hidup saya, cuman saya jika itu jadwalnya itu terpenuhi, I call it an ideal day of my life gitu. Itu hari-hari ideal di saya. Ada juga hari karena tuntutan satu tanggung jawab yang satu dan yang lain, ada juga sih hari-hari berantakan yang misalnya tidurnya akhirnya di lewat jam 12 gitu kan gitu. Tapi ya sebisa mungkin gimana hari-hari itu tuh porsinya nggak banyak gitu di hidup saya. Jadi sebenarnya ya kenapa, bagaimana sih cara tahu gitu hidup seimbang itu, awalnya sih mulai dari kesadaran sih Mas. Kesadaran itu gitu. Kesadaran bahwa oh saya lagi nggak baik-baik nih. Oh saya butuh istirahat nih. Oh saya butuh olahraga nih. Oh saya kayaknya udah kebanyakan makan gak sehat ya. Saya butuh makan sehat nih. Itu sih kesadaran, state kesadaran itu yang menurut saya homework untuk kita semua capai gitu. Kesannya kita tuh semua hidup awake, sadar, jalan gitu ya, ke kantor, kerja, belajar gitu. Padahal sebenarnya nggak semua yang kita lakukan tuh berdasarkan kesadaran. Itu secara rutinitas dan bahkan tuntutan jatuhnya, Mas. Saya bangun ke kantor karena tuntutan gitu. Saya karena bukan karena kesadaran kalau oh saya butuh makan yang ini nih gitu. Saya butuh olahraga nih, saya butuh istirahat nih gitu. Jadi itu sih yang perlu disadari gitu. Sama stigma ya Mas. Poin kedua tuh stigma yang banyak mayoritas, apalagi era milenial ke atas ya Mas ya, yang tumbuh di hidup di lingkungan yang segalanya tersebar cepat, informasi semeliuran kemana-mana gitu, muncul sudut pandang bahwa kesuksesan hidup itu dicapai dengan bekerja keras gitu, Mbak. Padahal niscayanya semakin ke sini saya menemukan, dan saya dulu termasuk yang itu loh Mas, termasuk. Tapi makin ke sini dengan kesadaran itu, saya memahami kalau ternyata sukses itu tuh multifaktor gitu Mas. Nggak cuma kerja keras aja. Saya sering guyon gitu ya, saya sama Iya. teman
ya gitu, kayak yang mungkin suka lupa istirahat seperti saya dulu itu, kayak yang kerja keras itu kunci sukses. Maaf nih, tanpa merendah satu pekerjaan itu, tukang sapu jalan juga kerja keras loh, bangunnya subuh gitu, asap polusi semua, dan itu kerja fisik. Tapi apakah itu definisi sukses yang kamu mau capai dalam hidup? Enggak kan. Jadi sukses itu multifaktor, dan salah satu istirahat, merawat diri, menemukan keseimbangan dalam hidup, itu menurut saya salah satu faktor pendukung kesuksesan itu gitu. Karena ibarat mesin nih Mas ya, kalau kita diforsir kerja mobil aja gitu ya, forsir kerja terus tanpa sewaktu-waktu diservis, turun mesin, nanti nggak, suatu saat akan mogok kan Mas. Nah, mogok itu yang bisa kita pandang sekarang sebagai depresi, burnout, dan sebagainya. Dan butuh healing. Nah, itu juga kita bicara tentang healing. Karena banyak juga nih, balik lagi ke sudut pandang, sekarang ini healing ini jadi vocab yang digunakan oleh khususnya kaum muda ya Mas, untuk kegiatan yang sifatnya bersenang-senang, kabur dari realita yang dihadapi, identik dengan buang-buang uang gitu. Padahal kalau yang sebenarnya darah-darah ya gitu. Ya, saya tuh menyimak beberapa kata-kata kunci yang keluar dari pengalamannya Mbak Rianti ya. Yang paling pertama adalah soal kesadaran. Sebuah kata yang sangat sering ya orang bilang, kamu harus sadar, kamu harus sadar. Tapi begitu Mbak Rianti yang bicara soal kesadaran, saya merasa gitu loh, ini tebakan saya Mbak ya, kita belum kenal banyak, bahkan kita baru ini ketiga kalinya ngobrol secara virtual ya. Nah, saya merasa makna kesadaran yang Mbak Rianti bangun itu Mbak tarik dari pengalaman bacaan Mbak tentang sesuatu yang kalau dalam bahasa saya gini, Mbak banyak mengamini falsafah timur. Falsafah soal menyadari kebertubuhan. Falsafah soal menyadari bahwa saya punya perasaan. Saya punya indera. Kan seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Dan saya melihat jangan-jangan pilihan Mbak Rianti untuk melakukan yoga itu menjadi bagian dari itu. Karena kebetulan istri saya itu selama pandemi, dia rutin yoga tiap pagi, istri saya. Ini pengen saya ajak IG Live, tapi dia kalau jam sekarang dia jemput anak kan ya. Dia sejak pertama kali pandemi diputuskan pemerintah, dia yoga sampai dengan sekarang. Jadi saya melihat tiap pagi dia yoga, lalu dia mulai membaca buku-buku tentang Ayurveda, Deepak Chopra gitu kan. Sehingga setelah yoga dia bercerita ke saya bagaimana dia memahami abundance versinya Deepak Chopra, bagaimana dia belajar nafas, bagaimana dia mengatur pola makan dengan Ayurveda, gaya India. Bahkan sampai sekarang pun, kalau saya tanyain ke dia gitu ya, hei istri gitu kan ya, apa yang kamu cari? Ternyata, meskipun istri saya orang wanita karir ya, ternyata yang dia cari itu simple, kesehatan. Itu yang saya dapat. Makanya, ya saya beruntung sebagai suami yang kayak kemudian ikut terurus gitu ya secara kesehatan gitu kan. Nah, apakah itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak memilih yoga? Sebagai apa ya? Saya rasa bukan pengisi waktu sih, tapi yoga itu mungkin buat Mbak Ri sebagai konsistensi dan komitmen ya? Iya, sebenarnya sih alasan pertamanya itu simpel banget ya Mas. Yoga itu menurut saya olahraga yang bisa, awalnya yang bisa saya lakukan tanpa harus keluar rumah gitu. Itu sama istri Mas. Jadi ketika pandemi kan mau ngapain gitu keluar rumah. Gitu. Sebenarnya saya juga suka lari, cuman kalau lari itu kan lari di treadmill tuh membosankan buat saya. Jadi yoga itu lebih 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 suitable lah, olahraga di dalam rumah lah gitu. Terus yang kedua adalah berangkat dari koneksi kemiripan dan keterkaitan yoga itu dengan meditasi Mas. Jadi saya juga gemar bermeditasi. Kalau meditasi meditasi itu olahraga untuk pikiran kita, ya yoga itu olahraga untuk badan kita, tapi tetap ada unsur meditatifnya gitu Mas. Dan
semakin saya akhirnya ketika saya mencoba, semakin saya tahu ternyata ada sisi seni dan indahnya juga yoga itu. Banyak filosofi-filosofi hidup yang sebenarnya diajarkan oleh yoga gitu. Kayak kenapa yoga itu selalu gurunya tuh berkali-kali guru dimanapun pasti bilang nggak usah lihat kanan kiri, fokus sama diri kamu. Itu seperti kehidupan kita sekarang juga dan mungkin penting mas di era sekarang. Nggak usah membandingkan diri kita ke orang lain, apalagi di era Instagram ya, sosial media ya. Nggak usah membandingkan diri kita orang lain. Karena perjalanan mereka. Demikian pula dengan yoga. Belum tentu kalau dia bisa di-post gitu, 3 post gitu kita nggak bisa masih goyang-goyang bukan berarti ada yang salah dengan kita gitu. Dan lucunya pun kalau hari ini kita bisa di 1 post 2 minggu lagi mungkin kita nggak bisa post itu karena apa ya, kondisi tubuh kita lagi berubah gitu. Dan itu juga mengajarkan makna hidup juga sih, kalau segala sesuatu di diri kita dan di hidup kita tuh selalu berubah, datang dan pergi. Kayak bahkan pelajaran hidup yang dulu kita pelajarin mungkin kita harus pelajarin lagi gitu. Itu makna-makna mendalam dalam yoga sih kayak. Dan sering banget juga guru-guru yoga tuh bilang kayak if you feel the pain, just embrace it, it will go like everything in life gitu. Kayak kamu merasa nyeri, ya udah embrace aja, asal kamu nggak injured gitu kan, embrace aja. Itu nggak kekal seperti semua dalam hidup ini gitu. Jadi kayak makin ke situ jadi kayak semakin mungkin uh, apa ya, faktor ketiga ya karena jadi menemukan enjoy-nya di situ jadi go on gitu. Dan Ya. itu sih mas. Ini boleh tahu nggak sudah bulan keberapa atau tahun keberapa Mbak Ri mendalami atau mengkonsisteni yoga ini? Atau pola hidup seperti ini? Sebenarnya mengenal yoga itu udah way back long ya mas, dari 2014 kali ya. Cuman on and off karena dulu masih berprofesi sebagai lawyer yang pergi pagi pulang pagi gitu. uh, ya on and off, pergi pagi pulang pagi. Tapi kalau yoga dan pola hidup seperti ini tuh dari uh, Mei tahun lalu lah. Jadi hampir setahun ya. Mei tahun lalu. Rutin Mbak itu, rutin mengupayakannya rutin atau tiap berapa hari sekali atau almost every day? Almost every day itu kalau yoganya ya mas ya, seminggu tuh minimal pasti ada sekali itu udah jarang deh, 2 kali lah gitu kan. Tapi kalau lagi rajin tuh bisa tiap hari, tapi ya yang ringan-ringan aja, lalu dikombain sama jalan pagi. Jalan pagi, apalagi kalau lingkungannya mendukung ya, itu sesuatu yang meditatif juga sih, dan itu menyembuhkan juga menurut saya gitu. Apalagi di Bali ya. Apalagi di Bali. Kalau kalau di Jakarta juga melakukan hal sama Mbak? Di Jakarta juga melakukan hal yang sama? Sebisa mungkin melakukan hal yang sama, tapi karena daerah saya tinggal itu lumayan pack ya mas ya, lumayan. Jadi mungkin jalan pagi saya tuh harus cari taman kota seperti GBK, seperti itu. Kita tuh Kalau tetanggaan nggak sih sebenarnya Mbak? tetanggaan ya mas ya, aku di Jakarta itu di Jakarta Selatan, daerah Mampang. Itu tetanggaan berarti lah. Waduh, Kita cuma terpisah apa sih? Ya Rasuna ya. Iya, iya, iya. mungkin kalau daerah Kuningan itu di daerah Kuningan juga banyak tuh taman-taman kecil ya yang Yang jauh di ya, Riverwalk itu loh, epicentrum. Itu enak itu. Nah, walking. ini Mbak, ini sebelum saya pengen masuk ke 2 pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan saya tuh karena saya tuh sedang membayangkan apa makna kesadaran dan apa makna impress gitu kan ya. Saya itu baru-baru kan membaca, ya baru gak lama membaca beberapa tulisannya Dalai Lama. Versinya Dalai Lama atau versi falsafah timur gitu kan ya. Ya kita anggaplah yang dikatakan Dalai Lama itu kebijaksanaan yang dari timur gitu kan ya. Yang bicara soal kesadaran itu bukan kesadaran rasio, tapi bukan kesadaran untuk berpikir, bukan kesadaran untuk merumuskan, tapi kesadaran akan gitu ya. Kesadaran akan
akan realita gitu kan ya. Dalam hal ini kan soal mengimbris. Mbak, kalau dalam yoga yang kamu hadapi adalah pain. Kadang capek, kadang ototnya nggak kuat, kadang lagi ngeplank tiba-tiba kok gemetar gitu kan ya. Ini kalau diterapkan dalam hidup ya, saat Mbak menghadapi pengalaman sedih gitu ya, itu pernah berdampak nggak Mbak? Apakah begitu mudahnya mengimbris pengalaman sedih? Atau pengalaman bad mood lah? No, yes. Wah, bagus nih, Mas. Pastinya enggak dong. Seperti manusia pada umumnya yang sukanya mencari kesenangan dan menghindari kesulitan, ya pasti ketika itu datang sulit ya, dan itu jadi challenge, ujian lah gitu-gitu. Cuman yang menarik dan yang itu juga saya pelajari dari yoga dan meditasi, yang namanya emosi, yang kan ketika terjadi sesuatu di hidup kita itu kan sebenarnya jadi derita ketika kita memberikan emosi negatif kan ke itu, maka jadi derita. Kalau terjadi sesuatu gitu kita nggak kenapa-napa ya nggak jadi apa-apa, misalnya kehilangan apa ya, benda kesayangan, benda A gitu, Mas, buat Mas Nugi mungkin itu doang, beli lagi gitu. Kalau saya mungkin nggak bisa tuh, benda kesayangan, banyak memorinya gitu kan. Itu kan perasaan yang membuat kehilangan itu menjadi kasih energi emosi negatif, jadi derita gitu. Nah, sehubungan dengan itu sih, yang namanya emosi itu kadang kan orang taunya gitu, udah let go, emosi mau gampangnya gitu kan, let go, emosi udah jangan marah, jangan itu. Tapi ternyata yang saya dapatkan, yang itu belajar dari yoga dan meditasi, adalah untuk let go, kita harus let it be gitu. Jadi harus diterima dulu sebelum kalau tiba-tiba dia belum datang, belum diterima kenyataannya, lalu dilepaskan, itu menghindar namanya, Mas, lari dari masalah. Dan ini kalau dalam ilmu energi, apapun yang kita berasa tertekan tolak, itu bounce back-nya lebih kencang tuh, Mas, ke kita. Pelajaran hidup yang kita tolak pasti akan datang dalam bentuk pun, lewat siapapun, mungkin sekarang orang, besok orang B, gitu kan. Itu pasti ada sampai kita belajar itu. Nah, itu juga jadi kayak untuk let go perasaan nggak enak itu, apapun itu, pertama-tama kita harus let it be dulu, kayak menerima perasaan itu. Nah, dengan yoga dan meditasi dan melatih kesadaran itu, kita jadi nggak berlebihan, Mas, menerimanya. Kalau masalahnya itu cuman takarannya, kesulitannya tuh cuma 5, ya udah kita bersedihnya 5 gitu. Jangan tiba-tiba 9,5 yang duniaku hancur gitu. Kalau masalah yang datang 2, ya bersedihnya cuma 2, jangan berlebihan sampai 8, sampai 9 gitu. Itu sih yang aku dapat dari yoga dan meditasi karena melatih kesadaran itu. Menarik ya. Jadi rangkaiannya tuh kan menyadari dalam konteks imbris gitu kan ya. Versi Mbak Rianti itu, imbris, let it be, and let go. Nah, apakah yang terakhir itu akhirnya bisa mengatakan let God? Artinya ada kekuatan supranatural yang kita nggak bisa tahu gitu. Kita nggak bisa ngomong itu ya only God gitu kan ya kan. Kalau di Bali itu kan ada istilahnya Deus Ex Machina. Deus Ex Machina nama merek kan. Itu seolah-olah ya pokoknya selama kamu udah let it be, kamu udah let go, pokoknya God will do the rest gitu. Seolah ya pokoknya Tuhan itu akan datang, God atau Tuhan ya, sosok ada keberuntungan lah gitu loh. Apakah Mbak meyakini itu, Mbak? Let it be, let go, and let God. Yes, dan bahkan ada di beberapa guided meditasi-meditasi. Kan sekarang banyak sekali ya, Mas, ya, kalau memangnya mau meditasi, yoga pun ada yang ada yoga let go gitu. Itu tapi nanti disisipi sesi meditasi di mana nanti di sesi meditasi itu kita diajak untuk membayangkan nih sesuatu yang melekat di kita, apapun itu yang membuat kita suffer itu, menderita, ataupun nggak harus sebenarnya mengganggu, ataupun sebenarnya kita udah ngerasa ini udah saatnya tidak berada di hidup kita nih, si sesuatu ini, entah orang, entah kejadian, entah emosi gitu. Nanti kita akan di guided untuk bayangkan
kita lepaskan hal tersebut kepada satu kekuatan yang lebih besar yang kita percayai, karena ini sifatnya universal apapun itu. Ketika kita percaya sama Tuhan ya Tuhan, kita percaya sama kekuatan semesta ya berikan kepada kekuatan semesta, gitu sih Mas. Jadi memang let God itu erat banget kaitannya sama let go. Kalau Mas tadi bayangkan let God itu adalah tahapan lanjutan dari let go, kalau saya melihatnya justru let God itu ada di dalam let go gitu. Dengan percaya pada kekuatan yang lebih tinggi dari kita akan lebih mudah melepas itu ke sesuatu yang maha bijaksana dan maha baik itu gitu. Menarik ini, dari perbincangan soal kewarasan, yoga, manifesting, healing, kepemilikan, possessing, balancing itu ternyata semangat Basically dasarnya memang ada let God. Jadi dalam sekali omongan kita. Padahal kita, padahal saya tuh rencana pengen mengulik-ulik falsafah yoga. Tapi mungkin ini juga ya falsafah yoganya. Artinya melakukan sebuah olahraga itu tidak sekedar hobi, tapi ternyata ada olah spiritual itu kan ya, lewat yoga. Ya mungkin setelah ini saya akan pulang ke rumah, lalu mulai bertanya ke istri saya, bisa nggak yoga buat orang yang tidak suka yoga? Karena saya mencoba yoga pun nggak betah, Mbak. Maksudnya nggak kuat sampai dalam sebulan itu saya pernah nyoba paling seminggu sekali kan, itu pun minggu keempat kayak udah capek karena setiap kali yoga kayak tahan perutnya, nafas pakai perut ya. Oke. Baru gerakan ini hembuskan, tarik, satu hembuskan itu kayak pelatihnya sedang udah gerakan apa, sayanya masih gerakan apa. Akhirnya saya nyerah sih. Saya ya nyerah. Mas, Nah, saya bilangnya tuh kayak gerakan simple tapi pedes gitu loh Mas. iya. Makanya kalau kata istri saya, udah kamu ngeplank aja deh. Kamu ngeplank, terus kamu warrior. Wah, ternyata capek banget loh. Ngeplank yang tak pikir cuma gampang gitu kan ya, gampang ngeplank. Satu rangga gitu kan ya, alah gampang. Ternyata begitu nyoba sendiri, kok berat ya? Mengandaikan semua otot itu bergerak. Bahkan kalau versinya istri saya itu kan ngomong gini, terkadang yang tubuh kita tuh bisa merekam sebuah gerakan, sehingga pada saat hari pertama, kedua kita melakukan gerakan itu, kita belum berhasil, hari ketiga itu seolah ada apa ya, ada memori dari tubuh itu yang mengarahkan harusnya gini, tanganmu harusnya gini, otot ini yang bekerja. Jadi kayak gitu sih Mbak. Bener nggak sih kalau di pengalamannya Mbak Priyanti? Nah, Sama iya nggak pengalaman? bener banget. Makanya kayak ketika kita itu yang disebut refleksi itu kan Mas ya. Nah, itu yang sebenarnya mau kita perangi dengan yoga itu Mas. Jadi kita sadar ketika tangan kita eh, ketika kita disuruh mencontohkan atau disuruhkan melakukan pose tertentu kan kadang-kadang kita nggak sadar oh ternyata pinggul saya terlalu turun gitu padahal di pemikiran saya sih fine-fine aja tapi kan ternyata fokus saya tidak memperhatikan pinggul saya atau tidak saya tidak memperhatikan tangan kanan saya gitu jadi benar-benar yoga ini kita tuh balik ke dalam diri kita sendiri kita perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala kita tuh kita perhatikan jadi seharusnya sih ya ketika kita udah ada di state itu kita tuh nggak punya fokus lagi untuk memperhatikan teman-teman kita lagi gerak apa nih gitu karena kita fokus mengatur diri kita sendiri gitu itu sih. Menarik, ini closing statement yang baik nih, asli. Saya mau tanya closing statement, tapi Mbak sudah menutup closing dengan sangat baik. Tapi mengatur diri sendiri. Nah itu, artinya sejak awal Mbak Danti bilang bahwa dalam yoga pun juga secara technically belajar tidak usah lihat orang lain kan ya, lihat diri sendiri. Bahkan nggak cuma sekedar melihat, tapi mengatur diri sendiri kan ya. Mengatur berarti mengatakan bahwa kita sebetulnya punya otoritas pada tubuh kita sendiri kan. Artinya kita bisa mengakses tubuh kita bisa mengarahkan tubuh kita mau seperti apa, dan bahkan kita yang lebih tahu tubuh kita itu mau dibawa untuk beraktivitas sampai usia berapa. Kadang tuh saya merasa gitu loh. Oh saya mau hidup sampai usia 90 tahun. Oh makanya mulai dari usia sekarang saya jaga pola makan, olahraga. Nah Mbak Rianti, ini terakhir nih. Ini saya sebagai host di sini ya. Ada nggak Mbak sih closing statement dari Mbak Rianti, tapi fokusnya soal gini, soal nilai hidup apa yang Mbak Rianti dapatkan lewat pengalaman dalam yoga
yang rasanya sangat-sangat insightful kalau di-share ke teman-teman. Nilai hidup, tadi Mbak Betty bilang banyak hal loh soal yoga. Let go, soal kesadaran, embrace, mengatur diri sendiri. Nah, sekarang coba, apakah ada closing statement, Mbak? 1-2 kalimat lah. Bro, Atau ya, 3 kalimat. 3 kalimat ya. Yang benar-benar ya Mas, sebenarnya yang paling Yang aku yang gitu. kamu Gimana Mas? yang kamu yakini, imani lah. Yang aku imani ya. Jadi kayak sebenarnya yoga itu sebenarnya sesuatu yang apa namanya, the way I take care my body gitu, the way I give my body what it needs. Karena uh, yang aku pelajari juga dari yoga adalah uh, teman terbaik aku, bahkan tuan dari diriku di hidup itu ya aku sendiri sebenarnya gitu. Jadi I need to take care and serve my body gitu kan, itu as best as possible gitu. Dan yoga menurut aku salah satu cara yang aku pandang itu memenuhi kebutuhan dan tujuan itu gitu. Mungkin di orang lain ya, cuman di aku sih aku menemukannya di yoga gitu. Terima kasih, Mbak. Bentuk cinta diri itu adalah bentuk cinta yang salah satu cinta yang paling mulia. Karena dengan mencintai diri sendiri kita bisa berbagi cinta ke orang lain. Karena kalau kata Hemin Sunim gitu kan, sebelum kamu kenakan tabung masker oksigen ke orang lain, kenakanlah masker oksigen di kamu sendiri. Baru kamu bisa memberikan tabung oksigen, masker oksigen ke orang lain. Itu kata Hemin Sunim. Hemin Sunim suka kebalik-balik. Sama ini Mas, ingat buku nyanyian seekor katak Mas? Oh, Anthony de Mello. Anthony de Mello juga bilang bagaimana aku bisa mencintai orang lain kalau aku tidak bisa mencintai diriku sendiri. Itu buku yang ke-1 tuh 2 ya? Ada 2 jilid sih, ada jilid tuh. 2 jilid tuh buku itu tuh. Gak buku itu. Saya baca di usia SMA lah gitu. Sama. SMA kita kan satu yayasan. Baik, terima kasih Mbak Arianti untuk waktunya ngobrol-ngobrol. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, ternyata dari Periplus ID belum memfollow back Mbak Arianti. Aduh, terlalu sombong kami ini. Semoga dimaafkan Mbak ya. Saya kembalikan ke hostnya untuk mengakhiri acara, Mbak Arianti. Masih Mas Nugi. Oke, terima kasih Mbak, terima kasih teman-teman. Saya izin pamit. Selamat istirahat Mbak Arianti ya, di Bali udah jam 7:30 ini. Kembali Mas Mari. Nugi. Sampai ketemu. Sampai ketemu di Litin Cafe.